Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Pak Surya. Perkenalkan kita dari kelompok 12. Jadi kita akan mempresentasikan hasil karya kerja UTS kami. Oke, next. Ini adalah anggota kelompok kita. Saya sendiri Bintang Adi Putra dan rekan saya Octavian Tripandowo dan ada Naila Sabita Al-Hadi. Oke, next. Oke, di sini kita milih untuk di Ciater di Tangerang Selatan. Kawasan ini merupakan salah satu kawasan di Tangerang Selatan yang menunjukkan perkembangan pesat sebagai area hunian. Berada tidak jauh di kawasan BSD. Ciater menawarkan lokasi yang strategis bagi masyarakat yang ingin tinggal, tempat pusat aktivitas tanpa harus berada langsung di kawasan yang padat dan premium. Posisi ini menjadikan Ciater sebagai alternatif menarik bagi pekerja maupun keluarga yang beraktivitas di sekitar BSD dan Jakarta Selatan. Seiring dengan pertumbuhan wilayah, aksesibilitas Ciater juga terus mengalami peningkatan. Ketersediaan jalan utama serta kemudahan mobilitas menuju kawasan BSD membuat area ini semakin diminati. Meskipun belum berkembang, sebagai kota mandiri seperti BSD, Ciater memiliki karakter yang lebih sederhana dan fokus utama sebagai kawasan hunian. Lingkungan yang relatif lebih tenang dan tidak terlalu padat menjadi nilai tambah bagi masyarakat yang mengutamakan kenyamanan tempat tinggal. Selain itu, harga properti di Ciater masih tergolong lebih terjangkau dibandingkan kawasan BSD, sehingga membuat peluang bagi masyarakat kelas menengah maupun investor yang ingin masuk ke pasar properti dengan potensi pertumbuhan nilai di masa depan, dengan pembangunan infrastruktur yang terus berjalan, dan kedekatannya dengan kawasan yang sudah maju, Ciater memiliki prospek yang baik sebagai kawasan penyangga yang akan terus berkembang. Secara keseluruhan, Ciater menawarkan kombinasi antara lokasi strategis, lingkungan yang nyaman, serta potensi investasi yang menjanjikan, menjadikannya salah satu kawasan hunian yang layak dipertimbangkan di Tangerang Selatan. Next. Oke, di sini analisis makro kita. Di sini ada tanah yang kita pilih ini. Lokasinya ada di Ciater, di Jalan Ciater Raya. Di sini spesifikasi lahan yang kita pilih itu 10.000 meter. Harga tanahnya 11 juta per meter, status tanahnya sudah SHM. Estimasi harga tanahnya di 80 miliar. Oke, secara makro, investasi properti di Tangerang Selatan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dari sisi ekonomi, pertumbuhan kelas menengah dan akses pembiayaan KPR mendorong daya beli masyarakat. Dari sisi sosial, urbanisasi dan gaya hidup modern meningkatkan kebutuhan hunian yang nyaman dan strategis. Dari sisi infrastruktur dan teknologi, pengembangan kota mandiri pemasaran digital mempercepat transaksi properti ini, namun tetap perlu memperhatikan aspek kualitas lahan dan risiko lingkungan. Oke, next. Di sini ada analisis makro. Yang pertama ada kondisi ekonomi. Itu ada pertumbuhan ekonomi Tangerang Selatan tinggi, kawasan BSD berkembang pesat, harga properti terus meningkat. Kedua ada demografi, pertumbuhan penduduk meningkat atau urbanisasi, didominasi pekerja, mahasiswa, keluarga muda. Potensi pasar komersial besar. Ketiga itu infrastrukturnya, akses tol BSD, konektivitas ke Jakarta dan sekitarnya. Infrastruktur terus berkembang, akses tol BSD, konektivitas ke Jakarta dan sekitarnya, infrastruktur terus berkembang. Kemudian kebijakan dan pengembangan wilayah, BSD sebagai kota mandiri, banyak proyek developer besar, pengembangan kawasan berkelanjutan. Yang terakhir ada tren gaya hidupnya, kebutuhan tempat nongkrong dan F&B meningkat, masyarakat mencari tempat lifestyle. Oke, next. Oke, di sini ada analisis mikronya. Secara mikro, investasi properti di lokasi Jalan Ciater Raya Serpong dipengaruhi oleh kondisi secara langsung di sekitar lahan. Dari sisi lokasi dan aksesibilitas, lahan berada di jalan utama yang memiliki tingkat lalu lintas tinggi serta memiliki akses yang dekat dengan kawasan BSD dan jalan tol, sehingga mudah dijangkau oleh konsumen. Dari sisi lingkungan, area sekitar sudah berkembang dengan adanya fasilitas pendukung sekolah, restoran, kafe, SPBU, showroom kendaraan, dan perkantoran yang menunjukkan aktivitas ekonomi sudah terbentuk. Dari sisi lahan, luas yang cukup besar dengan status kepemilikan yang jelas memberikan fleksibilitas dalam pengembangan
berbagai jenis properti komersial. Selain itu, potensi pasar di sekitar lokasi cukup kuat karena didukung oleh kepadatan penduduk dan aktivitas bisnis yang terus berkembang. Namun, dari sisi persaingan, kawasan ini memiliki tingkat kompetensi yang cukup tinggi karena banyaknya risiko dan area komersial sejenis sekitar BSD dan Serpong. Selain itu, faktor kemacetan pada jam sibuk menjadi keterbatasan di wilayah ini dan keterbatasan lahan parkir di beberapa titik juga menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pengembangan. Oke, next. Nah, di sini ada analisis mikro lagi. Di sini ada lokasi dan aksesibilitasnya. Di Jalan Ciataraya, jalan utama, kurang lebih 5 menit ke BSD, dekat akses tol, mudah dijangkau. Di lingkungan sekitarnya ada sekolah, kafe, restoran, SPBU, showroom perkantoran, dan aktivitas ekonomi sudah terbentuk. Kondisi lahan luas tanah yang tadi saya sebutkan ada 10.000 meter, status sudah SHM, siap dikembangkan. Di sini ada kompetitor juga, banyak toko dan area komersial, persaingannya cukup tinggi. Potensi pengembangannya kita bisa mengembangkan ruko, F&B, ada area komersial dan lifestyle juga. Oke, selanjutnya. Oke, lanjut. Mungkin dibacakan oleh teman saya. Oke, zona air use atau zona lahan yang dipilih oleh di kawasan Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangsel, merupakan bagian integral dari pembangunan BSD City yang dikenal sebagai kawasan kota mandiri modern dengan konsep mixed use development yang tinggi, sehingga fungsional sangat sesuai untuk dikembangkan untuk menjadi proyek perumahan atau hunian vertikal seperti apartemen dari perspektif tata ruang. Lokasi ini termasuk kalau zona kuning yang ditentukan secara regulasi. Lalu tersebut memiliki legalitas yang jelas untuk membangun residensial dan tidak termasuk dalam zonasi terbatas seperti ruang terbuka hijau atau kawasan rawan bencana. Dan zona komersial di sekitarnya seperti ruko, pusat perbelanjaan, dan area perkantoran memiliki memperkuat daya tarik lokasi karena mampu mendukung kebutuhan hidup sehari-hari penghuni sehingga menciptakan ekosistem hunian yang terintegrasi dan berkelanjutan. Dan aspek zonasi keunggulan utama ini terletak pada aksesibilitasnya yang sangat strategis. Lahan yang berada di tepi jalan raya Ciater Raya memberikan kemudahan mobilitas baik untuk kendaraan pribadi maupun akses ke transportasi umum. Aktivitas langsung menuju jalan utama BSD City serta kedekatan dengan bagi masyarakat yang bekerja di luar kawasan BSD. Tidak hanya itu, kedekatan dengan pusat aktivitas dengan seperti Ion, Mall BSD City dan The Breeze BSD City menjadikan kawasan ini memiliki daya tarik tinggi dari si hidup modern. Hal tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pusat perbelanjaan, tapi juga sebagai pusat hiburan dan kuliner dan interaksi sosial yang meningkatkan kualitas hidup penghuni. Dari luar, mereka ada dari luar lingkungan sekitar. Lokasi ini juga memiliki keunggulan karena ada di kawasan yang telah berkembang dengan berbagai fasilitas pendukung seperti industri, pendidikan salah satunya. Prioritas operasi mulia yang menjadi daya tarik sendiri, terutama bagi segmen mahasiswa dan tenaga pengajar. Dan itu keberadaan apartemen, kantoran, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya di sekitar lokasi menunjukkan bahwa
kawasan ini memiliki infrastruktur yang matang dan siap mendukung pengembangan lebih lanjut. Hal ini mencerminkan adanya potensi pasar yang luas, baik untuk membeli end user maupun investor properti. Oke, next ada cara suruhan. Kombinasi antara kesesuaian zonasi, lokasi yang strategis, aktivitas tinggi, serta perlengkapan fasilitas di sekitar pendidikan lahan di kota Ciater ini memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan, seperti jadi proyek hunian modern, proyek yang dikembangkan di area ini berpeluang besar untuk menawarkan kenyamanan, keamanan, serta nilai investasi terus meningkat seiring dengan pertumbuhan kawasan Bay City sebagai salah satu perkembangan ekonomi dan properti di Tangsel. Nextnya. Oke, nextnya ada aksesibilitas. Ciater merupakan salah satu kawasan strategis di Tangsel yang berkembang seiring pesatnya pertumbuhan wilayah penjaga Jakarta. Kawasan ini berada tidak jauh dari pengembangan kota mandiri Bay City yang dikembangkan oleh Sinarmas Land sehingga ikut terdorong oleh pabrikatan aktivitas hunian, bisnis dan gaya hidup modern. Dari sisi aktivitas, Ciater memiliki konektivitas yang cukup baik menuju Jakarta maupun kawasan sekitarnya. Akses jalan tol dapat dijangkau melalui jalan tol Serpong dan gerbang tol Pamulang yang terhubung dengan jaringan jalan tol utama seperti tol Jakarta, tol Serpong, dan tol Jor. Dan itu moda transportasi publik juga mendukung oleh keberadaan stasiun Mara yang melayani mobilitas komuter menuju Jakarta sehingga memudahkan aktivitas harian masyarakat pada skala mikro. Properti di kawasan Ciater yang berlokasi dekat dengan akses tol dan stasiun Ciderung memiliki nilai lahan yang lebih tinggi dibandingkan area yang lebih dalam. Hal ini dipengaruhi oleh kemudahan akses, efisiensi waktu tempuh, serta tingginya permintaan dari masyarakat yang mengutamakan mobilitas dan konektivitas dalam memilih hunian maupun investasi properti. Next. Range. Terutama itu adalah lokasi strategis. Sama lokasi strategis di jalur utama Jalan Ciater Raya merupakan jalan yang cukup ramai dan menjadi jalur menghubung ke kawasan Serpong dan BSD sehingga mudah diakses oleh kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Yang kedua, dekat dengan kawasan BSD dan pusat aktivitas lokasi. Ciater memiliki akses cepat ke kawasan BSD yang dikenal sebagai pusat bisnis, pendidikan, dan perumahan modern di Tangsel. Poin ketiga, lingkungan sudah berkembang dan ramai di sekitar lokasi. Terdapat berbagai fasilitas seperti sekolah, tempat ibadah, pusat kuliner, serta pertokoan sehingga mendukung aktivitas masyarakat. Poin keempat, potensi usaha tinggi karena berada di pinggir jalan raya dan dekat area komersial. Lokasi ini cocok untuk berbagai usaha seperti ruko, kuliner, atau bisnis jasa. Next. Weakness. Pertama, kemacetan pada sibuk. Oke, pertama ada kemacetan pada jam sibuk. Jalan yang mengalami akses menuju jalan BSD dan Serpong sering mengalami keberatan lalu lintas. Yang kedua, keterbatasan lahan parkir di beberapa titik area komersial yang berkembang cepat seiring buat parkir menjadi terbatas. Poin 3, kepadatan pemukiman meningkat, pengembangan wilayah menyebabkan kepadatan penduduk meningkat sehingga ruang terbuka menjadi terbatas. Next. Komoditi pertama itulah pengembangan kawasan Serpong dan BSD, pertumbuhan perumahan bisnis dan struktur di sekitar Serpong meningkat nilai ekonomi lokasi. Yang kedua, potensi pengembangan bisnis dan properti tanah di kawasan Ciater memiliki potensi tinggi untuk pembangunan perumahan, ruko,
atau pusat usaha karena lokasi strategis. Yang ketiga, dekat dengan destinasi wisata lokal, salah satunya adalah Ciater Park Serpong yang menjadi tempat relasi warga dan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi di sekitar lokasi. Poin keempat, pertumbuhan jumlah penduduk dan konsumen meningkatnya populasi di Kalimantan Selatan membuka peluang pasar yang lebih luas bagi bisnis. Next. Threats. Yang pertama, ada persaingan bisnis yang tinggi, banyak usaha baru di kawasan Serpong dan BSD buat tingkat saingan makin ketat. Yang kedua, kenaikan harga tanah dan biaya investasi pertumbuhan wilayah menyebabkan harga properti meningkat sehingga membutuhkan modal lebih besar. Poin ketiga, kemacetan dan karena infrastruktur. Jika pembangunan wilayah tidak diimbangi dengan infrastruktur yang ada, dapat menimbulkan masalah transportasi dan mobilitas. Poin keempat, potensi masalah lingkungan menjadi semakin berkurang. RTH dapat mengakibatkan masalah pada lingkungan sekitar. Next. Action plan. Berdasarkan analisis SWOT, pengembangan lokasi di Jalan Ciater Raya, Kecamatan Serpong dapat dilakukan dengan memanfaatkan posisi lokasi strategis yang dekat dengan kawasan pengembangan seperti Peta City. Strategi yang dapat diterapkan adalah pengembangan usaha komersial seperti ruko, kuliner, atau bis jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sekitar atau pengguna jalan. Dan itu untuk mengatasi kelemahan seperti potensi kemacetan dan keterbatasan parkir, perlu dilakukan pengelolaan fasilitas yang baik seperti penyediaan area parkir dan mengatur akses kendaraan dalam menghadapi persaingan usaha. Pelaku bisnis juga harus meningkatkan kualitas produk, layanan, serta menciptakan konsep usaha yang berbeda agar memiliki daya saing. Dengan strategi tersebut, lokasi ini memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai kawasan bisnis yang produktif di wilayah Serpong. Next. Terus ada teori 5 force. Ancaman pendatang baru, threats of new entrants. Ancaman pendatang baru di kawasan Ciater golong sedang, meskipun dapat hambatan berupa keterbatasan lahan strategis dan kebutuhan modal yang cukup besar. Ruang ini tetap buka bagi developer skala kecil hingga menengah. Hal ini terutama karena masih adanya lahan yang dapat dikembangkan serta kemungkinan bersama dengan pemilik lahan lokal. Kedekatan Ciater dengan Peta City juga membuat kawasan ini menarik bagi pemain baru yang ingin menempel pada pertumbuhan kawasan besar. Next. Oke. Teori 5 water itu daya tawar membeli, bargaining power of buyers. Konsumen di Ciater memiliki daya tawar yang tinggi karena banyaknya alternatif pilihan hunian sekitarnya. Baik di BSD, Pamulang maupun Serpong, pembeli cenderung dengan harga aksesibilitas seperti kedekatan stasiun Sumara atau akses tol, fasilitas serta reputasi developer transportasi informasi bikin platform digital juga semakin memperkuat posisi tawar konsumen. Next. Harus ada daya tawar pemasok atau bargaining power of supplies. Daya tawar masuk di Ciater termasuk daya tingkat sedang. Developer memiliki cukup banyak pilihan kontraktor, tenaga kerja, dan supplier material di wilayah Jabodetabek. Namun, fluktuasi harga bahan bangunan seperti semen, baja, pasir tetap mengaruhi biaya bangunan, sehingga dalam kondisi tersebut prinsip masuk bisa menguat. Next. Oke, next ada ancaman produk pengganti atau threat of substitutes.
Ancaman seperti sini kawasan Ciater cukup tinggi. Konsumen dapat milih alternatif hunian lain seperti apartemen, rumah sewa, atau perumahan di kawasan sekitar BSD, Serpong, dan Pamulang. Dan itu kemudian akses ke gerbang tol Serpong dan gerbang tol Pamulang membuat konsumen memiliki fleksibilitas untuk tinggal di lokasi yang lebih jauh, namun terhubung dengan aktivitas. Next. Persaingan antar pesaing atau industri rivali. Tingkat persaingan antar developer di Ciater tergolong tinggi. Banyak pengembangan menawarkan produk dengan konsep yang mirip sehingga kompetisi terjadi pada aspek harga, desain, rumah, fasilitas, serta kemudahan akses. Kedekatan dengan kawasan premium seperti PSD juga meningkatkan standar ekspektasi konsumen sehingga developer dituntut untuk menghadirkan diferensiasi yang jelas agar tetap kompetitif. Next. Ada gambaran umum investasi properti jalan raya. Investasi properti di jalan Ciater Raya, Serpong, kawasan BSD Tangsel memiliki prospek yang sangat baik ditinjau dari aspek makro dan mikro. Di hal ini, di wilayah dengan pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi tinggi serta didukung oleh infrastruktur dan aksesibilitas yang kuat, secara mikro, lokasi ini memiliki karena dekat dengan pusat bisnis, fasilitas pendidikan, dan area komersial sehingga memiliki permintaan pasar yang tinggi. Hasil SWOT menunjukkan kekuatan pada lokasi dan pengembangan kawasan dengan tingginya kebutuhan hunian modern dan ancaman dari persaingan developer serta kondisi ekonomi. Berdasarkan Porter 5 Forsters, industri memiliki tingkat persaingan tinggi, namun tetap menarik karena pemerintahan stabil. Dari sisi zonasi, kawasan ini mendukung pengembangan mixed use dengan intensitas menengah hingga tinggi. Konsep proyek yang diusulkan berupa apartemen atau mixed use dapat dengan berkaitan smart konsep proyek yang diusulkan berupa apartemen smart living yang sesuai kebutuhan bermasyarakat urban. Secara finansial, proyek ini dinilai layak dengan potensi keuntungan yang menarik, serta didukung oleh struktur organisasi developer yang terintegrasi untuk memastikan keberhasilan pengembangan proyek. Next. Terus ada berdasarkan susunan analisis makro dan mikro, lokasi di Jalan Ciater Raya di kawasan BSD Tangsel menunjukkan potensi investasi properti yang kuat dan didukung oleh pertumbuhan ekonomi, urbanisasi serta infrastruktur yang pusat. Analisis SWOT menjelaskan kekuatan utama terletak pada lokasi strategis dan tinggi yang bukan pasar, meskipun kelemahannya seperti harga lahan tinggi, posisi kemacetan, dan serta ancaman dari persaingan dan kondisi ekonomi. Yang kedua ada melakukan pendekatan workforce industries. Properti kali ini memiliki tingkat persaingan tinggi namun tetap menarik karena permintaan yang stabil dan sisi zonasi. Hal ini mendukung pengembangan mixed use dengan fasilitas menengah hingga tinggi sehingga selaras dengan konsep proyek yang diusulkan berupa apartemen atau mixed use development basis living. Ketiga ada hasil feasibility study. Bukan proyek memiliki kelayakan finansial dengan potensi keuntungan yang menarik. Secara struktur untuk perusahaan developer yang terorganisir menjadi faktor pendukung keberhasilan implementasi proyek. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengembangan properti di lokasi ini layak untuk
realisasikan sebagai investasi jangka panjang yang prospektif dan berlanjutan. Next. Struktur perusahaan developer kita ada direktur, kita dapat developer, ada divisi pencarian desain, ada divisi struktur, divisi keuangan, ada divisi pemasaran dan penjualan. Masih ada 3 dari perencanaan desain, ada divisi perencanaan, divisi teknik, produksi ada tim sipil, keuangan ada tim keuangan dan tim proyek. Divisi pemasaran dan penjualan ada tim proyek dan sales. 3 ada dari divisi dan desain ada drafter dan superior supervisor artis. Untuk divisi produksi ada profesor sipil dan authority superior. Untuk keuangan ada set manager dan set manager. Untuk pemasaran dan penjualan ada marketing. Semuanya ada master lapangan, ahli struktur, mandor, pembeton, pamor lapangan, dan spesialis event dan PR. Next. Oke, Selanjutnya, konsep awal proyek. Konsep proyek yang dikembangkan adalah perumahan klaster kompak dengan pendekatan arsitektur tropis modern di kawasan Tangerang Selatan yang berdekatan dengan BSD City. Ide ini muncul dari kondisi kawasan yang sudah padat, harga lahan yang meningkat, serta kebutuhan hunian yang tetap tinggi, khususnya bagi keluarga muda dan pekerja komuter menuju Jakarta. Fokus utama konsep ini adalah menciptakan hunian yang efisien secara lahan, tetapi tetap nyaman secara iklim dan ruang. Oleh karena itu, desain rumah mengutamakan ventilasi silang, pencahayaan alami, serta penggunaan elemen seperti shading dan vegetasi untuk mereduksi panas. Selain itu, konsep klaster ini dipilih untuk meningkatkan keamanan dan privasi di tengah lingkungan yang padat. Skala proyek dirancang tidak terlalu besar, klaster kecil sampai menengah, agar lebih mudah dikontrol dari sisi pembangunan maupun pemasaran. Konsep awal proyek dipilih sebagai respon terhadap kondisi nyata kawasan, yaitu kepadatan lahan, kebutuhan pasar, iklim tropis, serta pertimbangan ekonomi, dengan menggabungkan efisiensi ruang, keamanan lingkungan, dan strategi pengembangan yang tepat. Konsep ini menjadi solusi yang relevan dan layak untuk dikembangkan. Lalu feasibility study. Pertama, kelayakan lokasi. Lokasi di Jalan Ciater tergolong strategis karena memiliki akses yang baik ke BSD dan jaringan menuju Jakarta. Kawasan ini sudah berkembang dengan fasilitas pendukung yang cukup lengkap seperti sekolah, minimarket, dan area komersial. Hal ini membuat lokasi memiliki nilai jual karena penghuni tidak perlu bergantung pada jarak jauh untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lalu kelayakan pasar. Permintaan hunian di sekitar BSD masih sangat tinggi, terutama dari segmen kelas menengah dan keluarga muda. Banyak pekerja yang bekerja di BSD maupun Jakarta mencari rumah dengan harga yang lebih terjangkau, namun tetap dekat dengan pusat aktivitas. Produk rumah kecil hingga menengah dengan desain fungsional menjadi yang paling diminati saat ini, sehingga proyek ini memiliki peluang pasar yang kuat. Lalu kelayakan teknis. Secara teknis, kondisi lahan relatif datar dan sudah berada di kawasan terbangun, sehingga tidak memerlukan pekerjaan pematangan lahan yang kompleks. Infrastruktur dari dasar seperti jalan, listrik, dan air juga sudah tersedia atau mudah dikembangkan. Hal ini
menekankan biaya awal pembangunan dan mempercepat proses konstruksi. Lalu kelayakan finansial. Dari sisi ekonomi, proyek ini memiliki potensi keuangan yang tingginya permintaan hunian di kawasan ini. Namun, harga lahan yang cukup tinggi menjadi tantangan hingga perlu strategi efisien seperti ukuran unit yang tidak terlalu besar dan pembangunan bertahap. Dengan perencanaan yang tepat, proyek tetap visible dan memiliki peluang balik modal yang baik. Lalu kelayakan lingkungan. Tantangan utama berasal dari kondisi iklim tropis seperti panas matahari, terutama dari arah barat, dan kepadatan lingkungan yang menimbulkan kebisingan serta kurangnya privasi. Namun hal ini dapat diatasi melalui desain arsitektur seperti penggunaan secondary skin, vegetasi, serta pengaturan bukaan yang tepat. Dengan pendekatan desain yang baik, kenyamanan tetap dapat dicapai. Lalu strategi marketing dan pemasaran. Strategi pemasaran difokuskan pada segmen keluarga muda dan first time buyer yang bekerja di BSD dan Jakarta. Positioning proyek adalah sebagai hunian yang terjangkau, strategis, dan nyaman sehingga harus dikomunikasikan dengan jelas dalam promosi. Promosi yang dilakukan melalui media digital seperti Instagram, platform properti karena target pasar sangat aktif secara online. Selain itu, penyediaan show unit sangat penting agar calon pembeli dapat merasakan langsung kualitas ruang dan desain rumah. Strategi penjualan dapat dilakukan secara bertahap, dimulai dari pre-launch dengan harga promo untuk menarik minat awal, kemudian dilanjutkan dengan kenaikan harga secara bertahap. Nilai yang harus ditekankan dalam pemasaran adalah lokasi dekat BSD, desain yang nyaman dan tidak panas, lalu lingkungan klaster yang aman. Selanjutnya, strategi financing. Strategi pembiayaan proyek dilakukan dengan kombinasi antara modal developer, investor, dan kemungkinan pinjaman bank. Untuk mengurangi risiko finansial, pembangunan dilakukan secara bertahap. Dimulai dari sebagian unit terlebih dahulu, penjualan dari tahap awal ini kemudian digunakan untuk membiayai pembangunan tahap berikutnya. Selain itu, sistem pembayaran dari konsumen seperti uang muka atau DP dan skema KPR juga menjadi bagian penting dalam menjaga arus kas proyek. Kerjasama dengan bank diperlukan untuk mempermudah pembeli dalam mendapatkan pembiayaan rumah. Strategi utama dalam financing adalah menjaga keseimbangan antara biaya pembangunan, kecepatan penjualan, arus kas proyek. Dengan pendekatan ini, risiko kerugian dapat ditekan dan proyek dapat berjalan lebih stabil. Sekian presentasi dari kami kelompok 12. Terima kasih.